Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang privasi dan perlindungan konsumen. Mengapa ini menjadi satu materi penting dalam perkuliahan etika bisnis? Karena memang perlindungan konsumen khususnya di Indonesia ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undang ini bisa muncul karena ada aturan yang dibangun dari sebuah nilai. Dan nilai itu sendiri muncul karena berangkat dari suatu etika. Ada penilaian secara psikologis, mana yang benar dan mana yang salah secara hati nurani gitu. Nah, sehingga ketika dinaikkan sudah menjadi undang-undang, maka ini menjadi peraturan yang harus dipahami oleh semua pihak. Terutama dalam etika bisnis ini mungkin nanti kalian akan berperan sebagai posisi produsen gitu ya. Meskipun saat ini juga kita sering berperan sebagai konsumen. Pada intinya kita akan ngerti sebuah aturan dengan mempelajarinya. Secara pengertian, perlindungan konsumen itu diartikan keseluruhan asas dan kaidah. Ya, menarik di sini menggunakan istilah atau katanya adalah asas dan kaidah. Asas itu dasar-dasar dan kaidah hukum itu adalah substansi yang ada di dalam aturan yang mengatur hubungan, ya, yang mengatur hubungan dan masalah dari berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Memaknai ini tentu maknanya sangat luas karena bukan hanya mengatur masalahnya tapi asasnya. Asas itu dasar-dasarnya, kemudian kaidah-kaidahnya atau aturan-aturan hukumnya. Nah, di sini menjelaskan tentang hubungan. Hubungan ini bisa antara penjual dengan konsumen, bisa juga antar konsumen atau pihak perantara atau antara perantara dengan konsumen. Nah, perantara ini kan bisa ke sini ya, dampaknya. Hukum perlindungan konsumen keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya. Jadi meskipun tulisannya tentang perlindungan konsumen, tapi di dalamnya juga mengatur kewajiban konsumen serta kewajiban produsen. Konsumen itu kebanyakan saat ini di masyarakat kita, mereka misalkan gini ya, ada konsumen, dia membeli barang, dia membeli, ketika barangnya sudah datang, maka dia berpikir hanya haknya dia untuk mendapatkan barang ini, misalkan kualitas sesuai, terus kemudian harganya juga sesuai, kemudian perlindungan misalkan asuransi. Nah, banyak juga yang memahami perlindungan konsumen itu hanya berkaitan dengan asuransi. Sebenarnya tidak, semua berkaitan dengan adanya hubungan yang menimbulkan kewajiban. Misalkan kewajibannya si konsumen adalah membayar, maka setelah dia melakukan atau melaksanakan kewajibannya, maka dia berhak untuk menerima haknya, gitu ya. Jadi setelah dia menunaikan kewajibannya, maka dia berhak menuntut haknya. Jangan sampai konsumen ini belum melakukan pembayaran, belum melakukan kewajiban, tapi sudah menuntut hak. Biasanya apa kasusnya? Nah, saat ini yang marak kalau di Indonesia ketika COD online. Nah, banyak COD online ini barangnya belum dibayar, tapi dia sudah komplain duluan, sudah mengajukan komplain tidak sesuai gitu, dan lain sebagainya. Ini yang marak ya di pembelian online. Nah, kalau kita sudah membayar, sudah menerima barangnya, kemudian kita bayar, ketika barang itu tidak sesuai, ya kita bisa melakukan komplain. Tapi jika barang belum dibayar, belum diterima, kemudian mengajukan komplain, itu tidak bisa dalam aspek pembayaran COD. Berikutnya UU Perlindungan Konsumen. Kalau di Indonesia itu diatur pada UU PK namanya, UU PK nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen juga, serta cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban hak itu. Ini untuk semuanya, bisa barang,
Dan sekarang berkembang ada turunannya untuk jasa keuangan. Misalkan Anda menggunakan e-wallet seperti GoPay misalkan. Nah, Anda sudah meletakkan uang di situ, Anda kemudian sudah menyetujui termnya, menyetujui perjanjiannya. Kemudian jika Anda sudah meletakkan uang di situ, terus kemudian HP Anda kemudian kejamret misalkan, maka Anda bisa menuntut perlindungan, maka saldo Anda bisa dikembalikan, karena ini memang semuanya sudah diatur. Nah, tujuan pelindungan konsumen tentu untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan, kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya. Sebenarnya mereka ketika paham tentang undang-undang pelindungan diri, pelindungan konsumen, maka lantas dia tidak akan memviralkan yang sebenarnya justru dia yang salah. Banyak fenomena seperti itu saat ini ketika konsumen yang belum menunaikan kewajibannya, ya tadi ya konsumen COD gitu ya, barang belum diterima dia malah memarahi kurirnya, padahal kurir itu hanya mengantar, minta ganti rugi ke kurir, divideokan sama si konsumennya, niatnya biar viral, biar terkenal, kemudian mungkin menjatuhkan si kurir dan perusahaan e-commerce-nya gitu ya. Tapi saat ini masyarakat sudah mulai modern, banyak juga yang sudah mulai memahami tentang perlindungan konsumen, ya justru itu menjadi kesalahan dari si konsumen itu. Niatnya bukan melindungi diri, tapi justru dia mencederai diri gitu. Itu bisa dituntut dan sebagainya. Terus kemudian mengangkat harga dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan jasa. Akses negatif ya, akses itu berbeda dengan akses. Kalau akses itu jalan, kalau akses itu tambahan gitu ya. Hal-hal yang menambahkan sesuatu yang negatif itu namanya hal-hal yang suatu tambahan itu namanya akses. Kalau akses negatif berarti namanya negatif. Nah, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut haknya sebagai konsumen. Kita sebagai konsumen itu biasanya pilihannya ketika sudah masuk dalam perlindungan ini ya, kita membeli produk, sebut saja produknya produk elektronik. Produk elektronik itu biasanya dia akan memberikan warantinya itu dalam bentuk servis dan juga ganti baru. Nah, ketika layanannya hanya sampai di tahap servis, ya maka jangan pernah berharap atau menuntut untuk ganti baru. Itu. Semuanya sudah diatur di sini. Kemudian menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Makanya setiap produk itu selalu mencantumkan namanya call center. Karena kita sebagai konsumen jika produknya tidak sesuai, maka kita bisa menghubungi call center untuk diarahkan apa yang harus dilakukan. Baru-baru ini saya juga pernah membeli produk dompet gitu ya. Terus kemudian tidak sesuai. Saya hubungi melalui call center, kemudian dihubungkan dengan penjual, kemudian saya sampaikan videonya bahwa produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan pembelian. Nah, akhirnya mau tidak mau ya saya sebagai konsumen harus melaksanakan kewajiban saya. Saya harus membungkus ulang produk itu, kemudian saya kirimkan lewat JNE pada saat itu. Tapi kemudian saya sempat khawatir apakah kena biaya kirim, ternyata juga enggak, karena bentuknya komplain gitu ya, sudah ditanggung sama si toko. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama, hanya selang 2 hari produk sudah dikirimkan kembali sesuai dengan permintaan saya dengan tambahan bonusnya. Nah, itu bentuk-bentuk pelindungan. Asas pelindungan konsumen diatur dalam pasal 2, di mana ada asas manfaat, yaitu segala upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kenapa? Kenapa sampai ke produsen? Logikanya adalah ketika konsumen merasa aman, maka dia muncul trust. Dan sebagai seorang produsen, trust itu di mata konsumen itu
mahal, sangat mahal. Karena dari trust itu kemudian muncul loyalty. Jadi kita sebagai produsen gitu ya, ketika memberikan layanan, usahakan sebaik mungkin. Mungkin kalau Anda akan mengamati ini yang di luar undang-undang, misalkan prinsip dagangnya orang Cina. Prinsip dagangnya orang Cina ini saya sering ketemu, saya dilayani tidak baik oleh karyawannya gitu ya. Kemudian diketahui oleh pemilik Cina itu, dia langsung meng-take over gitu. Kemudian diambil alih sama si pemilik dengan pelayanan yang jauh lebih baik. Sangat ramah, sangat ini. Meskipun saya juga tahu pas dia ke belakang karyawannya dipanggil, dimarah-marah, dibentak-bentak. Tapi ketika bertemu dengan saya, ekspresinya sangat luar biasa, sangat ramah, sangat ini gitu. Karena memang dia apa yang dicari? Yang dicari adalah trust. Kalau si konsumennya bisa percaya pada produsen itu, maka loyalitas itu akan muncul. Gitu, loyalitas akan muncul. Berikutnya masalah asas keadilan. Nah, tidak selamanya sengketa konsumen itu disebabkan oleh pelaku usaha, tetapi juga kadang kesalahan dari konsumen itu yang tidak tahu akan kewajibannya. Jadi memang aturan ini bisa melindungi produsen, bisa melindungi konsumen. Sekali lagi, konsumen itu ada hak dan ada kewajiban. Tidak sekedar kemudian bisa menuntut macam-macam kalau dia tidak membaca. Readiness-nya kita memang agak kurang sih. Kadang kita sebagai penikmat ya, misalkan ya, kalian download aplikasi itu kan jasa ya. Aplikasi itu adalah jasa. Kemudian Anda di situ ada nota kesepemahaman, terus kemudian di bawah itu tulisannya I accept gitu, atau I agree. Kadang kita nggak baca, dilewati saja, kemudian langsung di accept. Terus ketika kita mendapati resiko dari aplikasi yang kita install, kadang kita nggak terima, ngasih bintang 1 lah ke perusahaan itu gitu ya, tiba-tiba kasih bintang 1, masalahnya ini, padahal itu sebenarnya sudah dicantumkan di persetujuan tadi. Maka sebenarnya yang kita lakukan sebagai konsumen, kita juga menjadi konsumen yang tidak beretika karena menjatuhkan perusahaan. Padahal perusahaan itu mencari kepercayaan itu susahnya minta ampun ya konsumen. Berikutnya adalah asas keseimbangan. Yang dimaksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Jangan sampai hanya kewajiban konsumen saja yang semakin banyak, tapi haknya tidak berimbang. Berikutnya adalah asas keamanan dan keselamatan. Nah, ini berkaitan dengan kalau keselamatan itu adalah apa yang menempel pada diri si konsumen. Kalau pakaian, kemudian perabotan listrik, elektronik, gitu ya. Itu yang erat dalam kehidupan atau kesehatan konsumen itu tentang keselamatan. Misalkan handphone dulu ya, saya lupa handphone apa yang kasus meledaknya di dalam mobil. Kasus itu sempat viral, terus kemudian semua unit di seluruh dunia ditarik. Kemudian dia mengeluarkan seri baru. Kalau nggak salah awal-awal Oppo yang ketika dia Oppo tahun 2014, seingat saya. Ya, Oppo 2014. Oppo 2014 ada kasus karena dia fast charging pertama di dunia pada saat itu, baterainya tidak mampu, terus akhirnya meledak. Kasus di Malaysia, pas saya di sana soalnya. Kasus di Malaysia, kemudian meledak dan langsung seluruh unit Oppo di Malaysia ditarik, dan kabarnya di seluruh dunia ditarik, kemudian keluar seri berikutnya. Berikutnya asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 lagi terkait dengan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini digunakan sebagai acuan nanti ketika ada sengketa antara si konsumen dengan si produsen. Ini kalau sengketa produk-produk besar itu bisa dibawa ke unsurnya nanti bisa dua ya, bisa ke unsur pidana, bisa juga unsur perdata. Kalau kasusnya hanya penggelapan uang itu perdata, tapi kalau penipuan bisa pidana. Terus kemudian hak dan kewajiban konsumen. Nah, perlu diketahui bahwa secara internasional ini berlaku umum memang aturan-aturan seperti ini.
aturan tentang keamanan, aturan tentang hak mendapatkan informasi dari produk, kemudian hak untuk didengar pendapatnya, itu semuanya sudah diatur. Nah, ini adalah hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur pada pasal 4 ya, hak atas kenyamanan dan keselamatan, kemudian hak untuk memilih, jadi ini kenyamanan, kemudian hak untuk memilih, kemudian hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, biasanya dari lawyer, terus kemudian hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, biasanya melalui tutorial-tutorial jika itu produk baru, misalkan ya produk listrik. Kenapa di setiap produk elektronik itu selalu ada manual book, karena manual book itu haknya si konsumen, manual book. Nah, di manual book itu biasanya ada ketentuan-ketentuan yang wajib dibaca. Bahkan kalau kita beli alat elektronik, ada manual book. Manual book itu yang perlu dibaca pertama sebelum kita istilahnya menggunakan peralatan yang kita beli. Karena di situ banyak diatur ya, misalkan kalau elektronik yang tentang tegangan, cara penyimpanan, penggunaan, misalkan kayak yang menggunakan baterai itu tidak boleh langsung dipakai, biasanya harus dicas dulu berapa jam, kemudian baru bisa dipakai. Kalau enggak baterainya tidak bisa maksimal, terus nanti kita juga nggak bisa komplain kalau gitu kan, karena mereka juga sudah punya sensornya. Seperti HP juga, HP itu untuk warranty itu kan mereka punya sensor air. Kita sebagai konsumen misalkan tahu kalau HP kita habis kehujanan, terus kita keringkan, terus kemudian kita lapor ke dealernya, HP saya tiba-tiba mati kan. Si konsumennya berusaha untuk berbohong gitu. Terus kemudian ya nanti kami cek, kenapa nggak tahu tiba-tiba mati gitu, nggak kena air, tidak. Dia ngisi di situ biasanya ketika ke dealer kita akan dikasih satu list, kemudian kita akan mencentang pemasangan di HP kita apa. Kadang konsumen di situ mulai juga ada yang berbohong gitu ya, tidak mencentang bahwa HP-nya kena air gitu, tapi dia nyentangnya tiba-tiba mati misalkan kayak gitu. Terus kemudian ketika sudah dibawa ke servis, dimasukkan di ruangan servis mengetahui bahwa itu sebenarnya kena air, bukan karena tiba-tiba mati. Terus si konsumennya akan ngotot biasanya, enggak kok itu enggak kena air ini dan sebagainya. Terus kemudian teknisi akan menunjukkan kami punya sistem, punya sensor bahwa ini kena air, maka Anda tidak bisa klaim gitu. Misalkan kayak gitu. Dan itu perlu diketahui dan perlu dipahami, dibaca aturan-aturannya gitu ya. Ya. Kewajiban konsumen apa? Kewajiban konsumen yaitu, nah ini ya, yang nomor 1, kewajiban konsumen dalam pasal 5, itu langsung nomor satunya adalah membaca, mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian dan lain sebagainya. Kemudian muncul itikat baik, makanya di sini ada etika ya. Etika itu berperan penting, ada etika. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Maksudnya secara patut apa? Tidak bisa diselesaikan dengan otot. Ya bisanya ke ranah hukum, kalau memang hukum. Misalkan kayak penggunaan kosmetik yang lagi rame itu ya, kosmetik itu bisanya dibawa ke ranah hukum. Nggak bisa kita minta ganti rugi niatnya dengan penyelesaian kekeluargaan ya, tiba-tiba langsung diminta ganti rugi ya, nggak bisa. Jalurnya adalah jalur hukum. Hak pelaku usaha diatur pada pasal 1 angka 4 dan angka 5, di mana setiap pelaku usaha itu adalah setiap perorangan atau badan usaha baik yang sudah berbadan hukum itu dalam bentuk CV, dalam bentuk CV, dalam bentuk PT, dalam bentuk PO, perusahaan perorangan gitu ya. Terus kemudian unit dagang misalkan, melakukan kegiatan di wilayah hukum negara baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Tentu kenapa kita sebagai produsen itu ya sering kita diminta untuk mengurus PIRT, mengurus kalau makanan dan perobatan BPOM, karena
kalau kita sudah mengurus ini, kita kemudian akan bisa berada di naungan ini. Memang kita resmi, gitu ya. Ada izin, meskipun kita belum berupa CV atau berupa PT, tapi usahanya masih usaha perorangan, seyogyanya kita melakukan perizinan, karena kita sudah punya izin. Kalau kita nggak izin, berarti kita nggak melaksanakan kewajiban kita. Terus kemudian hak pelaku usaha adalah perlindungan konsumen. Mereka dalam berbagai peraturan perundangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, di mana pelaku usaha itu haknya adalah menerima pembayaran, kemudian mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, melakukan pembohongan dan lain sebagainya, kemudian melakukan pembelaan diri dan penyelesaian hukum yang didampingi oleh lawyer. Kemudian kewajiban pelaku usaha adalah ada itikat baik. Nah, ini yang menjadi utama. Ada itikat baik. Kalau dari itikat baik sudah ada, pasti dia bisa melayani konsumen dengan benar dan jujur. Nah, kemudian memberikan pelayanan yang benar dan jujur. Kemudian menjamin mutu barang, sehingga utamakan kalau sebagai produsen itu kita bisa memiliki quality control atau QC. Kemarin sudah kita bahas. Terus kemudian memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang dan jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Nah, mereka harus memberikan ganti rugi dan kompensasi. Sering ya kita kalau beli produk, misalkan barang yang sudah dibawa pulang atau keluar dari toko tidak bisa ditukarkan kembali. Nah, itu sering kita abai dengan itu juga masyarakat kita, di mana ketika dia sudah membayar kemudian dibawa pulang ke rumah tanpa diperiksa secara seksama, jadi dianggapnya tidak ada kesepakatan ya, tidak ada kesepakatan antara si konsumen dan si penjual. Kemudian ketika barangnya nggak sesuai sampai di rumah, dia komplain, ya nggak bisa gitu. Makanya kalau memang ada kesepakatan sudah dibeli, kalau bisa ya diperiksa secara seksama di tokonya itu, jangan tiba-tiba langsung percaya gitu saja. Enaknya kalau toko offline gitu, kalau toko online memang ada keterbatasan di kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi perlindungan konsumen. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian, memberikan kesadaran kepada kita sebagai konsumen dan sebagai pelaku usaha nantinya. Kalaupun Anda bekerja di perusahaan, maka jika ada perusahaan tempat Anda bekerja mulai tidak jujur, mulai tidak beritikat baik, maka Anda wajib meluruskannya, karena kita berdiri di sini bukan sebagai konsumen, bukan sebagai produsen, tapi kita berdiri di sini sebagai manusia. Itu pesan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.